Kenapa sih kita tuh harus kasih telur mentah? Sebenarnya dari sini tuh kita ada lihat ya, ini ada sebuah artikel carmofornutrition.com, which is ini ditulis sama copywriter, yang mana copywriternya itu nulisnya bukan main-main ya, ada source-nya. Ini ada source jurnalnya. Nah, ini food compositioning, database show food, nutrition data, Purdue ini adalah jurnal, Science Direct ini juga adalah jurnal. Nah, ini 2018 ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita cari jurnal itu harus jurnal yang terbaru, which is 10 tahun terakhir lah minimal. Sama seperti kalau kamu bikin tugas akhir atau tesis, itu harus 10 tahun terakhir ya kan. Jadi kalau misalkan 20 tahun terakhir itu udah nggak berlaku lagi, karena yang namanya ilmu itu berkembang. Dan sebuah tulisan itu kalian harus lihat di Google, itu tulisan yang dia itu punya source-nya, punya reference-nya, punya reference jurnalnya. Jadi tidak harus langsung dari jurnalnya, tapi kalau kalian mau ngecek dari jurnalnya itu lebih bagus lagi. Cuman kan memang kita tuh punya background yang berbeda-beda ya, ada yang dokter hewan. Dalam artikel ini juga ada nutrisi dan keuntungan dari telur ya untuk kucing maupun anjing. Nah, di sini ini telur biasa, ini protein 9, fatnya segini, kalorinya 130. Ini juga telur yang biasa juga, telur ayam kampung ya. Kalau yang ini itu adalah telur puyuh. Biasanya aku tuh banyakan pakai telur puyuh atau telur ayam kampung. Yang mana kalorinya itu 14,2 dengan kalsium 6 mg ya. Nah, kemudian di bawah sini ini juga ada ditulis benefitnya itu apa sih. Sebenarnya itu banyak nutrisinya, tapi lebih bagus itu adalah raw dan kibel. Kenapa kibel? Karena kibel itu dibuat dengan dipanaskan dengan konsentrasi yang tinggi, jadi bukan dimasak ya, jadi dehydrated gitu loh. Artinya dia menggunakan proses otomasi yang mana nutrisinya itu masih sama dengan ketika raw. Kalau telur bebek itu dia banyak alkalinnya, yang mana dia itu bisa mengurangi resiko dari kanker. Lalu tentang salmonella itu sebenarnya bukan fokus dari sebuah telur mentah ya. Jadi salmonella yang ada di telur mentah itu cuma 0,001%, which is kalau misalkan membuat sebuah telur mentah itu cuma kayak satu yang ada salmonellanya gitu di antara 10.000 telur. Lalu biotin ini juga fungsinya sebenarnya adalah metabolisme, tapi kita mengenalnya kan untuk kulit dan bulu karena itu adalah efek samping which is fine untuk sebuah kandungan bernama biotin. Nah, lalu ini baca sini ya. Jadi kalau putih telur yang mana content of avidin yang bisa membuat defisiensi vitamin B itu salah. Dibutuhkan banyak banget avidin untuk bisa membuat sebuah telur mentah yang kuningnya itu bisa defisiensi, vitamin B-nya bisa defisiensi. Artinya kalau cuma satu avidin dalam satu telur mentah itu nggak akan mengurangi defisiensi dari vitamin B. Maksud aku nggak akan membuat defisiensi dalam vitamin B ya. Lalu pengetahuan lagi bahwa biotin itu nggak cuma ada di raw egg, tapi juga ada di spinach, salmon, kemudian jeroan, dan juga ada raw goat milk. Makanya kenapa susu kambing etawa itu bagus buat seekor kucing gitu dan aman, tidak mengandung laktosa, tapi laktosanya itu kecil. Yang penting itu tidak mengandung fruktosa, karena fruktosa itu ada gulanya. Dan di raw egg itu juga ada vitamin D, terutama kalau kamu tuh menyertakan cangkangnya. Jadi cangkangnya tuh sebenarnya bisa dimakan dan cangkangnya tuh crispy banget. Kalau untuk seekor kucing itu ada yang suka, tapi juga ada yang nggak suka. Kemudian di sini juga ada macam-macam dari kalori untuk duck egg, chicken egg, dan juga quail egg atau telur puyuh. Nah, di sini kalian juga bisa lihat seberapa banyak manfaatnya. So, kalau begitu kalian juga harus rajin ngecek nutrisi apa yang dibutuhkan oleh kucing kalian, dan nutrisinya itu harus seimbang. Kalau memang kalian raw feeders, itu pasti kalian lebih tahu karena bagaimana caranya untuk membuat makanan itu menjadi seimbang.